Katanya, siapapun yang mandi di Pancuran Kejayaan, dosanya bisa hilang. Tapi gak ada yang bilang, dosa itu juga bisa balik nyari pemiliknya. Hari itu, cuaca di kaki Gunung Sanggabuana tampak cerah. 5 sahabat yang sudah lama tak berkumpul, Alia, Reza, Bima, Nina, dan Denny memutuskan untuk mendaki. Tujuannya bukan sekadar menikmati pemandangan, tapi mengunjungi Pancuran Kejayaan, sebuah tempat keramat yang dipercaya bisa melunturkan dosa. Reza, si paling iseng, membawa drone dan kamera vlog. Ia ingin merekam dokumentasi spiritual mereka sambil mencoba mencuci masa lalu kelam yang diam-diam dipikul masing-masing. Bayangin ya, kalau pancuran itu beneran bisa bersihin dosa, pulang-pulang kita bisa mulai hidup baru. Semua tertawa, tapi Alia, si paling sensitif, hanya tersenyum tipis. Sejak malam sebelum keberangkatan, ia sudah mimpi buruk. Air berubah jadi darah dan suara perempuan tua membisikkan sesuatu dalam bahasa Sunda kuno. Pendakian dimulai. Di awal, semuanya berjalan mulus. Jalur pendakian bersahabat, udara sejuk, dan hutan tampak tenang. Tapi baru beberapa kilometer, suasana berubah aneh. Kabut tebal muncul tiba-tiba, padahal belum waktunya. Pohon-pohon tampak lebih tua, lebih besar, dan seakan menatap mereka. Alia menghentikan langkah. "Dengar nggak?" bisiknya. Yang lain diam. Sekilas terdengar suara gamelan sayup-sayup dari kejauhan. Tapi ketika mereka berhenti dan mencoba mendengar lebih jelas, hilang. Yang tersisa hanya suara daun gugur dan angin yang tak biasa. Saat malam turun dan mereka membuka tenda di pinggiran lereng, Denny menemukan sesuatu aneh di balik semak. Sebuah sesajen basah berisi rambut, bunga melati dan cermin pecah. Sepertinya belum lama diletakkan. "Mungkin pendaki sebelumnya," ujar Bima ringan. Tapi Alia memperhatikan bahwa di cermin itu meski pecah, ia melihat bayangan wanita berambut panjang yang berdiri diam di belakang Reza. Padahal saat itu tidak ada siapa-siapa. Malam semakin larut saat semua tertidur, kamera vlog Reza yang lupa dimatikan merekam sesuatu. Di layar LCD kecilnya terlihat api unggun yang perlahan padam, lalu bayangan hitam melintas cepat di antara 2 pohon. Tidak ada suara, hanya sebaris suara lirih, "Kalian sudah masuk dan kalian harus lunasi." Suara itu hanya terdengar samar dalam rekaman kamera Reza. Tapi saat pagi datang, semua terasa biasa saja. Atau setidaknya itulah yang mereka kira, pagi yang aneh. Alia terbangun lebih awal. Kaget karena kakinya basah. Saat diperiksa, ternyata seluruh bagian luar tenda mereka dilumuri air seperti bekas guyuran hujan. Padahal malam tadi langit cerah dan tak ada hujan sedikit pun. "Ini bukan air biasa," gumam Alia. Kayak air pancuran." Reza menyalakan kameranya. Dan saat memutar ulang rekaman malam sebelumnya, ekspresi wajahnya berubah pucat. Ia tak menunjukkan apapun ke teman-temannya, hanya mematikan kamera dengan gemetar. "Nanti aja deh liatnya, belum sempat bersih-bersih file." Langkah yang terlambat. Mereka lanjut mendaki menuju lokasi Pancuran Kejayaan. Tapi jalur yang awalnya terbuka tiba-tiba dipenuhi akar pohon seperti menjulur keluar dari dalam tanah. Salah langkah sedikit aja bisa tergelincir. Denny sempat kesandung dan nyaris terperosok ke jurang kecil. Di sela pendakian, terdengar bisikan halus yang makin sering. Suaranya seperti perempuan tua, berbicara dalam bahasa Sunda halus. "Kaula tas asep. Teing palebah doso numano harus ditebus. Kalian sudah masuk. Tak tahu dosa yang mana yang harus ditebus." Nina mendadak menangis. Ia memeluk Alia dan berkata pelan, Aku ngebuang bayi waktu SMA. Mungkin ini karmaku." Semua jadi hening.
Perjumpaan pertama. Menjelang sore, mereka sampai di sebuah pohon besar bercabang 5 yang konon menjadi gerbang tak kasat mata menuju area keramat. Saat melewati pohon itu, angin mendadak berhenti. Tidak ada suara binatang, bahkan suara dedaunan pun lenyap. Lalu terdengar suara langkah dari belakang. Mereka menoleh bersamaan. Tak ada siapa-siapa, tapi di tengah jalur yang tadi mereka lalui, seorang perempuan berjubah kelabu berdiri. Rambutnya panjang menutupi wajahnya. Ia mengangkat satu tangan, lalu menunjuk ke arah atas bukit dan menghilang secepat kabut yang menyelimutinya. Di malam kedua, Alia terbangun karena mendengar Reza mengigau keras sambil menangis. Wajahnya penuh keringat dingin. Aku lihat dia di balik pancuran. Dia gak punya muka. Dia ngelus-ngelus dosa kita satu-satu. Dan dia bilang semua akan dibayar malam Jumat. Kalimat itu keluar dari mulut Reza yang mengigau. Suaranya seperti bukan suara dia sendiri. Suaranya berat, dalam, seperti keluar dari kerongkongan yang terbakar. Alia menampar pipinya pelan hingga ia terbangun. Reza menangis dalam diam, tapi tak bisa menjelaskan apapun. Pagi hari, saat matahari mulai naik, langit tetap gelap. Awan kelabu menggantung rendah dan cahaya tak sanggup menembus dedaunan rimbun. Nina bilang sinar matahari terasa seperti lampu usang, terang tapi tak menghangatkan. Saat sarapan, Bima melihat peta jalur yang ia cetak sebelumnya dan menyadari sesuatu. Mereka sudah melewati pancuran Kejayaan sejak 2 jam lalu. Gak mungkin, kata Denny. Gak ada tanda-tanda pancuran sama sekali. Namun saat mereka mencoba memutar balik ke arah jalur sebelumnya, jalannya sudah berubah. Pohon-pohon kini tumbuh rapat seperti belum pernah dilewati siapapun. Alia bergetar. Kita sudah masuk hutan yang bukan hutan biasa. Tak jauh dari situ, mereka menemukan sebuah batu nisan kuno di tengah rerumputan tinggi. Makam itu tak punya nama, hanya simbol aneh mirip matahari terbalik dan huruf-huruf aksara Sunda kuno. Di depan makam itu, ada sebuah kendi tua berisi air hitam dan cermin kecil retak dengan bercak merah. Alia mendekat untuk melihat lebih dekat. Saat ia menatap cermin itu, wajahnya sendiri tidak muncul. Yang muncul justru wajah perempuan tua berkerudung lusuh tanpa mata, hanya rongga hitam. Dan ia berkata pelan, "Tesadayana dosa bisa dilunturkan." Tidak semua dosa bisa dilunturkan. Alia terjatuh ke belakang sambil menjerit. Yang lain segera membantunya. Tapi sejak itu, Alia mulai bisa melihat sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain. Ia mulai tahu siapa yang membawa dosa paling berat di antara mereka. Malam harinya, saat suara serangga berhenti total, Nina akhirnya bicara. "Aku gak cuma buang bayi, aku sempat minta tolong ke dukun, biar bayinya gak balik ngundang. Tapi katanya harus ada gantinya." Bima menatap Nina tajam. "Gantinya siapa?" Nina menjawab dengan suara nyaris tak terdengar. "Adikku, dia meninggal 2 minggu kemudian, tanpa sebab. Dan aku tahu itu karena aku." Tak lama setelah itu, Nina melihat sosok gadis kecil berbaju putih berdiri di balik pohon, menatapnya dalam diam sambil memeluk boneka lusuh. Reza iseng membuka kendi berisi air hitam tadi dan menyentuh isinya. Tiba-tiba jari tangannya melepuh seperti terbakar. Dari dalam kendi itu muncul asap tipis, lalu suara kecil menggema. "Dosa sudah menetes, pintu sudah terbuka, dan jiwa kalian mulai dihitung 1 per 1. Bayangan itu tak bergerak, tapi dari tubuh tanpa kepala itu menetes air berwarna hitam pekat seperti oli. Saat cairan itu menyentuh tanah, terdengar isakan tangis
bukan dari satu suara, tapi dari banyak jiwa. Alia segera membangunkan yang lain. Tapi saat ia menoleh kembali ke arah bayangan itu, sudah tak ada siapa-siapa. Pagi harinya mereka dikejutkan oleh satu hal. Batu gerbang yang semalam menolak mereka kini terbuka sendiri. Kabut yang tadinya menutup celah antara dua batu tinggi itu menghilang, memperlihatkan jalan menurun seperti lorong hening menuju perut gunung. Nina gemetar, kenapa sekarang dibuka? Alia hanya menjawab lirih, karena dosamu sudah diambil alih oleh sesuatu. Bima menatap Alia dengan curiga. Kamu kenapa bisa tahu semua ini? Alia tak menjawab, tapi di matanya bayangan-bayangan yang sebelumnya samar kini mulai berbisik langsung ke telinganya. Di ujung lorong itu mereka menemukan pancuran kejayaan. Air yang mengalir dari batu tua yang dipenuhi lumut dan ukiran aksara kuno. Namun berbeda dari yang diceritakan orang, air itu tak mengalir dengan jernih, melainkan keruh kehitaman, mengeluarkan bau logam seperti darah karatan. Denny mencoba menyentuh air itu. Tangannya langsung ditarik mundur oleh Reza. Jangan sembarangan, kita belum tahu ini air apa. Tapi Denny membalas dengan marah. Bukannya ini yang kita cari, katanya ini yang bisa melunturkan dosa. Saat mereka berdiri mengelilingi pancuran itu, Alia tiba-tiba kejang dan jatuh terduduk. Ia melihat penglihatan. 5 orang pendaki sebelum mereka mandi di pancuran ini. Tapi setelah itu airnya berubah menjadi darah dan suara jeritan memenuhi hutan. Satu persatu mereka menghilang, kecuali satu. Yang bertahan justru menjadi penjaga pancuran, perempuan berambut lumpur yang kini gentayangan menuntut pengganti baru. Alia membuka mata dan menatap Reza. Kita dijadikan tumbal. Setiap yang datang ke sini cuma satu yang akan pulang hidup-hidup. Dosa yang terlalu berat. Nina mendekati pancuran. Wajahnya penuh air mata. Kalau ini memang cara untuk bersih, biar aku duluan. Ia mengadahkan wajahnya dan menyiramkan air itu ke kepalanya. Semua terdiam. Sesaat tak terjadi apa-apa. Tapi kemudian Nina menjerit sangat keras dan jatuh ke tanah. Matanya membiru, tubuhnya menggigil. Dari mulutnya keluar lumpur kental bercampur rambut. Ia merangkak ke arah mereka lalu berbisik. Aku lihat mereka semua. Mereka nungguin kita di dasar pancuran. Lalu tubuhnya diam membeku. Tapi matanya tetap terbuka, menatap ke atas, menyisakan wajah penuh teror, seolah menyaksikan sesuatu yang terlalu mengerikan untuk dijelaskan. Alia memejamkan mata, lalu berkata, "Kita sudah masuk, dan sekarang hanya satu di antara kita yang bisa keluar hidup-hidup." Reza, Denny, dan Bima menatap satu sama lain dalam diam. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi tujuan spiritual. Sekarang yang tersisa hanyalah takdir siapa yang akan jadi tumbal selanjutnya. Diam. Tak satu pun dari mereka yang bicara. Tubuh Nina tergeletak di samping pancuran, matanya masih terbuka menatap langit. Tapi yang paling menyeramkan bukan jasadnya, melainkan senyuman tipis yang kini muncul di sudut bibirnya. Dia belum sepenuhnya pergi, bisik Alia pelan. Air makin hitam, suasana makin keruh. Air pancuran makin gelap, buih merah muncul di permukaannya, seolah darah lama yang mengendap mulai mendidih.
Batu-batu di sekitar sumber air mulai retak dan dari dalam celah-celahnya asap tipis dan bisikan muncul bersamaan. Reza mulai bicara sambil memegangi kepalanya. Aku gak tahu lagi mana suara sendiri, mana suara dari dalam air. Mereka terus bilang, kamu yang harus tinggal, kamu yang paling berdosa. Denny panik, berhenti, jangan dengerin itu semua. Kita bisa keluar bareng asal... Salah, kalau gak ada yang dikorbankan, semuanya akan diseret. Pancuran ini bukan tempat pengampunan, ini tempat penebusan dengan jiwa. Reza berubah. Malam itu saat mereka berkemas untuk mencari jalan keluar, Reza tiba-tiba menghilang. Alia dan Denny mencarinya ke seluruh sisi pancuran, tapi yang mereka temukan hanyalah drone Reza yang rusak dan tergeletak dalam posisi aneh, seperti baru saja direbut oleh tangan tak kasat mata. Saat akhirnya Reza muncul, ia berjalan pelan, tubuhnya membungkuk, wajahnya penuh lumpur. Aku udah lihat semuanya, ucapnya pelan, datar. Di dasar pancuran ada ribuan tangan. Mereka narik aku ke bawah. Tapi aku gak sendiri di sana. Ada dia. Alia menatap Reza. Mata sahabatnya itu kini bukan lagi mata manusia. Pupus, hampa, seolah sudah digantikan. Denny mulai kehilangan kendali. Ia mengancungkan pisau lipat yang selalu dibawanya saat naik gunung. Kalau cuma satu yang bisa keluar, aku gak akan diam aja. Aku gak terima kita diadu kayak hewan tumbal. Alia berdiri tenang. Ia menatap Denny dan berkata, kalau kita saling bunuh, kita semua tetap mati. Karena yang mereka mau bukan darah, tapi jiwa yang ikhlas diserahkan. Denny gemetar. Ia mulai menyadari sejak awal tempat ini memang memilih. Dan sekarang seseorang di antara mereka harus menyerahkan dirinya secara sukarela, atau mereka semua akan terseret seperti para pendaki sebelumnya. Tiba-tiba Reza bicara dengan suara dua lapis. Suaranya sendiri dan suara yang lebih berat, seperti gaung dari sumur dalam. Dia ingin keluar, tapi hanya bisa menempati tubuh yang tidak menolak, yang hatinya sudah rusak, yang sudah siap jadi wadah. Alia menatap Reza dan berkata dengan lirih, berarti yang benar-benar jadi tumbal bukan cuma mati, tapi jadi rumah bagi yang terkurung di bawah pancuran. Sementara itu suara dari dalam air mulai berteriak. Dan dari balik pohon, perempuan berambut lumpur muncul kembali. Tapi kali ini wajahnya mulai menyerupai wajah seseorang. Wajah Alia. Alia terpaku. Sosok itu mendekat pelan, tubuhnya meneteskan air dan lumpur. Tapi bukan hanya rupa yang berubah. Bahkan gerakan dan tatapannya kini mencerminkan sisi gelap Alia sendiri. Kamu sudah dipilih, bisik sosok itu. Bukan karena paling berdosa, tapi karena paling paham arti dosa. Alia jatuh berlutut. Suara-suara dari dasar pancuran makin nyaring, seperti suara ribuan mulut yang merintih minta keluar. Reza sudah bukan Reza. Reza berdiri kaku di tepi pancuran, matanya memandang jauh ke dalam air. Denny mencoba menyentuhnya, tapi Reza menoleh pelan dan tersenyum aneh. Kita semua punya dosa, tapi aku rela ditumpangi. Karena kalau aku gak rela, dia bakal ambil kalian semua. Tubuh Reza gemetar hebat. Mulutnya membuka sangat lebar, dan dari tenggorokannya keluar cairan berlendir hitam, jatuh ke tanah membentuk simbol aneh seperti mantra kuno. Alia menghadap sosoknya sendiri. Alia perlahan berjalan ke tengah pancuran. Aneh, air tak lagi dingin, justru hangat seperti sedang dipeluk.
Sosok perempuan berambut lumpur mengikutinya dari belakang tanpa suara, lalu berdiri tepat di hadapannya. "Kamu takut?" tanya sosok itu. Alia mengangguk, tapi ia menatap langsung ke wajah yang menyerupai dirinya sendiri dan menjawab, "Aku takut, tapi aku lebih takut kehilangan mereka. Kalau memang harus ada yang menggantikanmu, biar aku." Seketika, sosok itu membuka tangannya. Dari langit turun hujan lumpur. Di kejauhan, hutan meraung seperti sedang mengantar jiwa. Dan air pancuran berubah jernih untuk pertama kalinya. Tubuh Alia perlahan terangkat ke udara. Matanya menutup. Sosok wanita itu mendekap Alia dari belakang, lalu masuk ke dalam tubuhnya. Sekejap, tubuh Alia jatuh ke air. Sunyi. Reza pingsan. Denny menangis. Pancuran tak lagi keruh. Airnya jernih, tenang, dan mengalir seperti mata air suci. Tiba-tiba Alia muncul dari dalam air. Tapi bukan Alia yang mereka kenal. Aku masih aku," katanya. "Tapi dia kini terkunci di dalam diriku. Dia tak bisa menyakiti kalian lagi." Namun di sudut matanya terlihat sedikit warna hitam mengendap. Seperti bayangan yang belum sepenuhnya pergi. Langit cerah. Suara burung kembali terdengar. Hutan seakan memberi izin untuk mereka pulang. Denny memeluk Alia. Reza sadar dan menangis, menyadari betapa dekatnya mereka semua dengan kematian. Namun saat mereka berjalan meninggalkan pancuran kejayaan, Alia menoleh sekali ke belakang, dan di permukaan air itu terpantul sosok dirinya yang lain, yang tersenyum tanpa mata. Alia diam sesaat. Sorot matanya seperti terbelah dua. Satu bagian lembut dan manusiawi, satu lagi dingin dan kosong. Tapi ia kembali berjalan, menyusul Reza dan Denny menuruni bukit, seolah semua telah usai. Namun jauh di dalam dirinya, sesuatu masih terjaga dan belum sepenuhnya tidur. Perjalanan turun seperti diselimuti rasa asing. Langit mendung, tapi tidak gelap. Hutan tampak tenang, terlalu tenang. Jalur yang semula membingungkan, kini terbuka begitu saja, seolah gunung telah melepas mereka. Reza berjalan paling belakang. Ia tak banyak bicara. Kadang menatap tanah lama sekali, seolah mendengar suara dari dalam bayangannya sendiri. Denny di tengah, masih memegangi liontin kecil dari ibunya. Satu-satunya benda yang menurutnya membuatnya tetap waras. Alia di depan, langkahnya ringan, tapi ada yang aneh. Ia tak meninggalkan jejak kaki. 3 hari setelah kejadian itu, mereka tiba di desa bawah. Warga terkejut, karena konon banyak yang sudah menyerah dan menganggap mereka hilang. Bahkan hari yang mereka alami selama pendakian tak sama dengan waktu dunia luar. Mereka merasa hanya 3 hari di atas, tapi di dunia nyata mereka telah menghilang selama 8 hari. Setelah pulih secara fisik, Alia kembali ke rumahnya. Namun ibu dan ayahnya mengaku sejak malam Alia menghilang, mereka sering mimpi buruk. Di rumah, cermin-cermin tiba-tiba retak, kucing peliharaan kabur, dan yang paling aneh, pancuran di kamar mandi tiba-tiba mengalirkan air berlendir setiap malam Jumat Kliwon. Alia tak lagi tidur nyenyak. Setiap malam ia mendengar suara bisikan dari balik dinding. Kadang tangannya bergerak sendiri saat ia berdoa. Kadang wajahnya di cermin tersenyum lebih dulu sebelum ia tersenyum. Sementara itu, Reza sering memandangi drone rusaknya yang ia simpan di lemari. Suatu malam, drone itu menyala sendiri, memperlihatkan video terakhir sebelum ia dirasuki. Di dalamnya ada satu potongan suara
yang tak bisa dijelaskan. Yang keluar dari gunung hanya raganya, yang lain masih bersama kami. Akhir yang tak benar-benar akhir. Minggu berikutnya, Alia menghilang dari rumah, hanya meninggalkan surat yang ditulis dengan tangan gemetar. Aku tak bisa menahan dia lebih lama. Setiap malam, aku mimpi berdiri di tepi pancuran, mendengar tangisan, dan aku ikut menangis. Mungkin memang sudah waktunya aku kembali. Jangan cari aku. Aku tak pulang. Aku hanya singgah. Beberapa pendaki yang naik ke Gunung Sanggabuana bulan berikutnya mengaku melihat seorang perempuan berdiri sendiri di dekat batu pancuran. Rambutnya panjang, wajahnya cantik, tapi matanya tak ada, hanya rongga hitam. Ia tak bicara, hanya tersenyum dan menunjuk ke dalam air. Dan sejak itu, suara bisikan kembali terdengar. Yang ingin pulang harus ada yang tinggal. Dosa bukan untuk dilunturkan, tapi untuk diwariskan. Peluntur dosa, misteri pancuran kejayaan Gunung Sanggabuana. Sebuah kisah tentang pencarian pengampunan yang berujung pada pemanggilan sesuatu yang tak bisa diusir.